Kebijakan Industri Hijau Nasional 2045, pemerintah Indonesia meluncurkan Kebijakan Industri Hijau Nasional 2045 yang mewajibkan perusahaan besar di sektor manufaktur dan energi menerapkan praktik ramah lingkungan serta melaporkan jejak karbon tahunan. Investor asing menyambut positif kebijakan ini, tetapi banyak pelaku industri dalam negeri menganggapnya menambah beban biaya produksi. Bagaimana kebijakan politik ini memengaruhi keputusan investasi dalam dan luar negeri? Pengaruh pada investasi asing, kebijakan ini cenderung meningkatkan daya tarik investasi asing, terutama dari investor yang berorientasi pada keberlanjutan. Penyambutan positif investor asing modern seringkali memiliki mandat ESG yang ketat. Kebijakan hijau nasional memberikan kepastian regulasi bahwa praktik ramah lingkungan adalah standar wajib di Indonesia. Akses pasar hijau, perusahaan multinasional yang berinvestasi di Indonesia dapat menggunakan sertifikasi hijau mereka untuk memenuhi standar impor di negara maju yang semakin peduli pada carbon border adjustment mechanism atau rantai pasok yang bersih. Pengaruh pada investasi dalam negeri, kebijakan ini dapat menimbulkan hambatan dan restriksi pada investasi domestik jangka pendek, terutama dari pelaku industri yang sudah mapan. Peningkatan biaya produksi, kewajiban laporan jejak karbon, dan penerapan praktik ramah lingkungan membutuhkan investasi modal awal yang besar untuk teknologi baru misalnya carbon capture atau energi terbarukan dan biaya operasional yang lebih tinggi. Hambatan untuk UMKM atau industri kecil. Pelaku industri yang lebih kecil mungkin kesulitan mengakses pembiayaan untuk upgrading teknologi hijau yang dapat menghambat ekspansi atau investasi baru di dalam negeri. Dampak kenaikan suku bunga terhadap UMKM digital. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 7% untuk menahan inflasi. Akibatnya, banyak UMKM digital e-commerce dan vintage kesulitan mendapat modal dan mengalami penurunan penjualan karena daya beli masyarakat menurun. Bagaimana kebijakan moneter ini memengaruhi strategi bisnis UMKM digital? Pengaruh pada akses modal. Kenaikan suku bunga acuan memengaruhi suku bunga pinjaman komersial dan risiko investasi yang secara langsung memukul UMKM digital. Biaya pinjaman lebih mahal bank dan lembaga keuangan menaikkan suku bunga kredit mereka, membuat biaya modal bagi UMKM digital yang ingin memajukan pinjaman ekspansi atau modal kerja meningkat drastis. Pengaruh pada penjualan. Tujuan utama kenaikan suku bunga adalah menurunkan daya beli masyarakat untuk meredam inflasi yang langsung berdampak pada penjualan UMKM digital. Oke, yang ketiga ada sosial, isu kesejahteraan pekerja dalam gig ekonomi. Studi kasusnya adalah perusahaan transportasi dan pengentaran online tumbuh pesat. Namun muncul isu ketidakpastian pendapatan dan jaminan sosial bagi mitra pengemudi. Gerakan sosial menuntut regulasi yang lebih adil dan perlindungan pekerja digital. Pertanyaannya, apakah sistem gig ekonomi menciptakan ketimpangan sosial baru di Indonesia? Iya, sistem gig ekonomi menciptakan ketimpangan sosial baru di Indonesia. Pertumbuhan perusahaan transportasi dan pengantaran online memang membuka peluang kerja besar. Tapi model kemitraan yang digunakan justru menimbulkan beberapa bentuk ketimpangan. Yang pertama ada pendapatan tidak stabil. Pengemudi tidak memiliki kepastian penghasilan karena jumlah order, insentif, dan aturan aplikasi dapat berubah sepihak. Ini menempatkan pekerja namun posisi ekonomi yang rapuh. Kedua, tidak ada jaminan sosial. Karena dianggap mitra bukan pekerja tetap, pengemudi sulit memperoleh BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan, atau perlindungan kerja yang layak. Beban resiko ditanggung sendiri, sementara perusahaan menikmati hasilnya. Yang keempat, ada teknologi, etika dan keamanan dalam penggunaan AI generatif. Studi kasusnya adalah perusahaan di Indonesia mulai menggunakan AI generatif seperti ChatGPT atau Midjourney untuk konten dan layanan pelangganan. Namun, muncul isu kebocoran data
plagiarisme, dan penyalahgunaan konten AI. Beberapa perusahaan menghadapi tuntutan hukum akibat penggunaan data tanpa izin. Ada dua resiko, yaitu resiko etika dan resiko hukum. Yang pertama ada resiko etika, yaitu kebocoran data dan pelanggaran privasi. AI generatif dapat secara tidak sengaja memproses atau mengungkapkan data sensitif pelanggan jika data dilatih dan diinput tanpa perlindungan. Dapat terjadi penyalahgunaan data pribadi, pemaparan informasi rahasia perusahaan, atau pelanggaran privasi individu. Yaitu yang kedua ada penyalahgunaan konten AI. AI dapat dipakai untuk membuat hoax, deepfakes, manipulasi publik, spam, atau penipuan otomatis. Yang kedua ada resiko hukum, yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Konten yang mirip karya orang lain dapat dianggap pelanggaran hak cipta, penggunaan karya berlisensi tanpa izin seperti musik, foto, atau ilustrasi. Terus ada menimbulkan tuntutan hukum. Yang kedua ada keamanan sistem dan kebocoran informasi. AI generatif bisa menjadi pintu masuk serangan siber jika terhubung ke data internal, dipakai tanpa kontrol keamanan, mengeluarkan informasi tentang perusahaan. Kesimpulannya yaitu penggunaan AI generatif membawa potensi besar, namun juga menimbulkan resiko etika dan hukum, kebocoran data, pelanggaran privasi, plagiarisme, bias algoritmik atau penyalahgunaan konten, hingga pelanggaran hak cipta dan UU PDP. Karena itu, perusahaan harus menerapkan regulasi internal, transparansi, dan perlindungan data yang ketat untuk memastikan penggunaan AI yang aman dan bertanggung jawab. Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP studi kasus. Sejak diberlakukan UU Perlindungan Data Pribadi tahun 2024, banyak perusahaan digital wajib memperketat sistem keamanan data pengguna. Namun, banyak bisnis kecil belum memahami konsekuensi hukum dan belum menerapkan sistem keamanan yang memadai. Pertanyaannya, apa konsekuensi hukum bagi bisnis yang tidak mematuhi UU PDP? Jawabannya yaitu konsekuensi hukum bagi bisnis yang tidak mematuhi UU PDP adalah dikenakan sanksi administratif, teguran, denda, penghentian aktivitas, pengolahan data, hingga pemutusan akses, serta sanksi pidana seperti denda besar dan ancaman penjara bagi pelanggaran berat seperti penyalahgunaan, kebocoran, atau penggunaan data pribadi. Selain itu, bisnis juga dapat menghadapi tuntutan ganti rugi dari pemilik data serta kerugian reputasi yang berdampak pada kepercayaan publik. Studi kasus, Indonesia menjadi produsen utama nikel dunia untuk industri baterai kendaraan listrik. Namun, aktivitas tambang di Sulawesi dan Maluku menyebabkan kerusakan ekosistem laut, pencemaran udara, serta konflik sosial. Investor global menuntut penerapan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance agar bisnis tetap berkelanjutan. Pertanyaannya yaitu bagaimana dampak ekologis industri nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Dampak ekologis industri nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal meliputi kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan dan sedimentasi yang merusak terumbu karang serta biota laut, pencemaran udara dan air dari limbah tambang, dan emisi smelter yang mengganggu kesehatan masyarakat, serta degradasi tanah yang menurunkan kualitas lingkungan hidup. Bagi masyarakat lokal, aktivitas ini memicu penurunan kualitas kesehatan, hilangnya sumber penghidupan seperti perikanan dan pertanian, serta konflik sosial akibat perebutan ruang